kalau tren kami di restrukturisasi, kami progres saat ini kami sudah melakukan restruct cukup baik. Total ada 2.072 nasabah yang kami lakukan restruct atau senilai bagi debit kurang lebih 1,29 triliun. Dan potensi ke depannya masih ada kurang lebih total 3,2 triliun. Jadi sebenarnya masih ada potensi kurang lebih 2 triliun lagi untuk kami lakukan restruct untuk potensi restruct di Bank Jatim. Itu di kuartal ketiga atau sampai dengan akhir semester 2 nanti, Pak? Untuk yang kami sudah lakukan tadi sampai dengan 13 Juli 2020, tapi upaya kami, harapan kami di triwulan 3 sudah bisa dipenuhi untuk langkah restruct kami. Sampai dengan Berarti 3,21 yang tambahan triliun. itu akan dilakukan di kuartal ketiga 2020 atau sampai dengan akhir semester 2 ini juga? Sampai dengan kuartal 3, karena kalau yang semester 2 ini kami posisi sudah sampai dengan Juli, tanggal 13 Juli sudah 1,29. Tapi yang sampai dengan kuartal ketiga di September, harapan kami bisa mencapai 3,21 triliun. 3,21 triliun begitu restrukturisasi kredit begitu yang akan dilakukan juga oleh Bank Jatim. Tapi kalau kita melihat juga sejauh ini, strategi Bank Jatim begitu untuk permintaan restrukturisasi di semester 2 nanti seperti apa, Pak? Jadi yang pasti kan aturan OJK-nya kami akan mengikuti yang di bawah 10 miliar UMKM yang terutama yang produktif, dan kami lihat potensi untuk pembiayaan ke depannya masih cukup baik. Itu yang kami utamakan untuk langkah restruct. Harapannya ini bisa membantu mereka untuk menjaga stabilitas bisnisnya sampai dengan beberapa tahun ke depan. Rata-rata sebenarnya dari segmen apa sih Pak yang meminta begitu untuk restrukturisasi kredit di BPD Jawa Timur ini? Jadi mayoritas dari sektor produktif, jadi di UMKM yang paling besar, hampir 80% dari debitur ini di UMKM, ada beberapa di sektor kredit menengah, karena kan aturannya sampai dengan 10 miliar ya, sedangkan di kami posisi UMKM itu sampai dengan 500 juta, jadi yang 500 juta sampai dengan 10 M itu di kredit menengah. Tapi kira-kira kalau untuk porsi UMKM di outstanding kredit Bank Jatim ini untuk gambaran kita ini seperti apa sebenarnya Pak? Kalau di Bank Jatim kan posisi bagi debit atau kredit terakhir di 38 triliun. Jadi untuk retail consumer UMKM kami hampir 80%, tapi untuk yang produktif kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 45%. Tapi kalau kita berkaca di tahun 2019 kemarin juga, untuk porsi kredit sendiri yang mana Pak yang paling besar untuk proporsinya juga Pak? Yang terbesar kami masih di consumer. Jadi Bank Jatim memang backbone utamanya masih di consumer, itu 56% kami di sektor consumer, dan ini harapan kami juga kebetulan sektor ini tidak terdampak secara langsung terkait COVID, jadi ini bisa membantu secara bisnis untuk Bank Jatim di 2020. Tapi untuk yang UMKM yang produktif, yang sumber pembayaran dari usaha, ini kami lakukan langkah-langkah restruct. Kalau kita Di lihat consumer rata-rata kami dari gaji ya.